Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Yani Suryani, saya mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021 dan mengajar di SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021 dengan mengambil materi mengenai fitofarmaka. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran saya. Terima kasih, mohon masukan dan koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai materi fitofarmaka. Sebelumnya, Ibu absen dulu. Kalian sudah mengisi link ya, link absensi di Google Form yang sudah Ibu bagikan. Terima kasih atas kehadirannya. Tadi 3 orang sudah konfirmasi ke Ibu izin sakit ya. Sudah hadir dikarenakan sakit. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai fitofarmaka. Sebelum memulai pembelajaran hari ini kita awali dengan doa ya. Untuk Ira, boleh dipimpin Ira doanya Ira. Pimpin teman-temannya. Ya Bu, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ya, terima kasih Ira. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar ya. Kemudian sebelum memulai pelajaran, biar kalian tetap semangat, Ibu ingatkan ya, di sini Ibu mengambil kutipan ya dari Osman Affan. Beliau adalah seorang motivator pendidikan dari Malaysia. Pelajar gagal tidak suka belajar. Belajar itu katanya membosankan ya, meninggikan kepala dan meningkatkan tekanan perasaan. Pelajar cemerlang juga tidak suka belajar atas sebab yang sama. Namun, walaupun tidak suka, pelajar cemerlang tetap belajar juga. Sebab itulah mereka cemerlang ya. Jadi sebetulnya mungkin semua siswa ya kalian merasakan hal yang sama ya dalam hal belajar. Ada kalanya bosan ya, ada kalanya malas seperti itu. Tapi yang membedakan antara pelajar gagal dan cemerlang di sini katanya kalau yang pelajar cemerlang walaupun dia merasa bosan, merasa malas tapi dia tetap belajar. Makanya dia masuk menjadi pelajar cemerlang ya. Di situ yang membedakan antara pelajar cemerlang dan pelajar gagal ya. Jadi tetap semangat ya belajar hari ini ya. Kita mulai. Sudah Ibu share di Google Classroom-nya. Nanti kalian lihat di situ ya. Di tugas kelas sebentar. Di situ sudah ada video pembelajaran fitofarmaka, bahan ajarnya ya, sudah Ibu masukkan. Ini. Kemudian ada juga video pembelajaran ya, video pembelajaran fitofarmaka. Nah, ini sudah Ibu masukkan juga. Nanti kalian sebagai pengayaan silakan dilihat ya. Di situ ada beberapa video pembelajaran yang bisa kalian lihat. Termasuk LKPD dan materi presentasi hari ini sudah Ibu share ya di Google Classroom-nya. Baik, ke materi lagi. Untuk materi prasyarat ini sebetulnya masih berhubungan dengan materi yang Ibu terangkan sebelumnya ya, yaitu mengenai penggolongan obat bahan alam Indonesia. Ada yang masih ingat
Kira-kira untuk obat bahan alam Indonesia digolongkan menjadi apa saja? Ayo. Yang 3 golongan itu pada sebelumnya, pada materi sebelumnya berdasarkan, ya, kenapa? Obat herbal. Apa saja? Yang pertama adalah obat tradisional. Yang kedua, obat herbal terstandar. Dan yang ketiga adalah fitofarmaka, ya. Kemudian coba masih ingat tidak apa kira-kira perbedaan mendasar dari obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka ini? Kira-kira apa yang membedakan? Pengujian, Bu. Pengujiannya, ya. Bagaimana pengujiannya? Kalau untuk dilakukannya, kalau untuk obat tradisional berdasarkan apa dia? Secara obat tradisional empiris turun temurun. Kalau ya, misalnya obat herbal terstandar itu praklinik. Kalau misalnya ya, obat fitofarmaka klinik sama praklinik. Ya, betul ya. Kalau obat tradisional dia berdasarkan kepercayaan turun empiris temurun, ya, gitu. hanya pengalaman turun temurun. Kemudian kalau OHT, obat herbal terstandar, dia sudah dilakukan pengujian secara praklinis. Dan fitofarmaka yang akan kita bahas hari ini sudah melalui pengujian praklinis dan uji klinis ya. Kemudian pengujian obat tradisional, apa saja kira-kira yang hal yang mendasar dimulai dari apa pengujiannya? Secara organoleptis ya, secara organoleptis. Kemudian apa lagi? Mikroskopis ya. Masuk ke pengujian tadi untuk uji klinik ya, uji praklinik itu untuk OHT dan fitofarmaka seperti itu ya. Dibaca lagi ya untuk materi yang sebelumnya yang sudah kita bahas. Tadi sebagai materi prasyarat itu sebetulnya adalah pelajaran yang terdahulu ya, dari obat tradisional, kemudian kemarin kita membuat kesediaan obat tradisional dan pengujian obat tradisional karena masih berkaitan satu sama lain. Sekarang persepsi sebentar ini aja dulu. Di sini ada ya kelihatan jelas di layarnya. Yuk mengenal produk fitofarmaka di Indonesia katanya ya. Di sini ada Inclasin, Stimuno, dan Vivabulmin. Ini adalah contoh-contoh obat produk fitofarmaka ya. Fitofarmaka di sini adalah obat yang menggunakan bahan alam yang dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik. Ini adalah Ibu mengambil dari mediabisnis.com ya. Jadi di Indonesia sendiri produk fitofarmaka itu baru ada 25 produk ya. Sementara untuk OHT itu sudah ada 62 produk. Sedangkan kalau untuk jamu itu sudah ratusan ya, jamu itu sudah banyak sekali produknya yang beredar di masyarakat. Kemudian tahap pembelajaran hari ini kita menggunakan metode problem based learning ya berdasarkan masalah. Yang pertama pastinya orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian mengorganisasi siswa dalam belajar, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan karya, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Untuk penilaiannya itu ada 3 aspek yang akan Ibu nilai. Yang pertama adalah penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan ya. Tujuan pembelajaran untuk materi ini diharapkan setelah pembelajaran hari ini kalian dapat menjelaskan pengertian fitofarmaka dengan benar dan percaya diri, kemudian dapat menentukan kriteria fitofarmaka dengan cermat,
menelaah standarisasi dari bahan baku fitofarmaka, mengevaluasi cara-cara pengujian fitofarmaka, menyusun alur proses pembuatan fitofarmaka, menerapkan produk fitofarmaka dalam kehidupan sehari-hari, dan menentukan produk fitofarmaka yang tepat sesuai dengan indikasi. Ya. Sekarang kita masuk ke tahap orientasi masalah. Coba kalian perhatikan di sini ada dari media massa juga Ibu mengambil ya. Obat herbal sulit berkembang. GP Jamu bilang karena ongkos riset. Di sini yang dimaksud obat herbal di berita ini adalah fitofarmaka ya. Menurut kalau GP itu gabungan pengusaha ya. Gabungan pengusaha jamu bilang karena ongkos riset ya. Ongkos risetnya yang mahal ya. Mengapa di sini timbul masalah? Mengapa obat herbal ya, terutama fitofarmaka ini sulit berkembang? Kemudian kira-kira persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh produk fitofarmaka agar dapat diedarkan di masyarakat? Kemudian kalian juga nanti akan mencari tahu kira-kira produk fitofarmaka apa saja yang sudah kantongi izin Badan POM ya. Dari sini kita nanti telaah masalahnya seperti apa agar kita dapat menarik kesimpulan ya dari pembelajaran hari ini. Nah, nanti kalian dibagi ya sesuai kelompoknya masing-masing menjadi 4 kelompok dan diskusikan beberapa hal di situ mengenai rumusan masalah yang tadi kita bahas ya. Mengenai mengapa produk herbal itu sulit berkembang ya, terutama fitofarmaka ya. Mengapa setelah puluhan tahun di Indonesia produk fitofarmaka yang tersedia itu hanya baru 25 produk. Apa yang menyebabkan kesulitan ini ya? Kemudian kalian diskusikan juga kriteria fitofarmaka itu apa saja ya. Standarisasi. Nah, standarisasi ini merupakan salah satu persyaratan dari produk fitofarmaka. Apa sebetulnya standarisasi itu ya? Kemudian uji praklinik. Praklinik itu apa? Uji toksisitas apa ya? Dan nanti kita bahas juga mengenai uji klinik ya. Untuk itu kita masuk saja ke ini ya, ke breakout ya. Ibu bagi nanti menjadi 4 kelompok. Silakan kalian diskusi di situ ya. Kelompok 1 tadi siapa yang itu yang akan membacakan hasil tadi? Evani, Ibu. Oh, Evani, ya Evani. Kelompok 2 siapa kelompok 2? Gita, Ibu. Kelompok 2 Gita. Kelompok 3? Sakira, Ibu. Kelompok 3 Sakira. Kelompok 4? Alzira, Ibu. Kelompok 4 Alzira. Oke ya, Evani, Gita, Syakira, dan Alzira ya. Mangga silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Kita nanti bahas mengenai LKPD-nya. Ini ya untuk LKPD. LKPD-nya nanti kalian di sini sudah seperti tahapan yang tadi Ibu jelaskan ya, kalian nanti mengenai orientasi masalah ya, apa saja dirumuskan masalahnya seperti apa. Kemudian masuk ke kriteria sediaan fitofarmaka ya. Kemudian standarisasi, pengujian sediaan fitofarmaka untuk uji praklinis, uji klinis dan lain-lain ya. Silakan dikerjakan, diisi ininya ya. Lembar kerjanya, diskusikan dengan teman sekelompoknya. Sudah ini ya, sudah beres diskusinya.
Kalau begitu kita bahas coba masing-masing dari hasil diskusi kalian tadi mengenai mana tadi ini ya. Kita mulai dari rumusan masalah. Coba kelompok 1 kira-kira tadi dari orientasi masalah yang Ibu tampilkan dapat kira-kira masalahnya apa saja di situ? Ada yang bisa ini kelompok 1 perwakilan siapa? Aku Ibu Evani. Oh iya boleh Evani. Rumusan masalahnya yaitu Ya. obat herbal terutama fitofarmaka sulit berkembang dikarenakan biaya riset termasuk uji ilmiah, uji praklinik dan uji klinik yang cukup mahal, sehingga untuk menghasilkan suatu produk fitofarmaka dibutuhkan biaya produksi yang sangat besar. Iya, ya seperti itu ya. Jadi karena memang biaya produksinya yang sangat besar, mungkin ini yang menyebabkan produk fitofarmaka agak sulit berkembang ya di Indonesia ya, seperti itu. Padahal potensi kita itu sangat besar ya. Indonesia itu memiliki kekayaan diversitas hutan yang sangat besar ya. Tanaman obat di kita itu tersebar ya. Tapi mungkin masih sedikit yang diteliti ya, karena itu terkendala dengan biaya penelitian, biaya risetnya ya, seperti itu. Kemudian dari rumusan masalah ini kita bisa kaitkan dengan sebetulnya kriteria fitofarmaka itu apa saja sih gitu ya. Produk fitofarmaka itu kriterianya apa saja. Kemudian nah tadi bahan bakunya sudah terstandarisasi katanya. Nah, apa yang dimaksud dengan standarisasi ini? Kelompok 2 ya, mungkin bisa menjelaskan apa itu standarisasi. Silahkan. Standarisasi dapat diartikan sebagai penetapan mutu farmasetika yang dapat direproduksi dengan cara membandingkan suatu produk terhadap baku pembanding atau dengan satu atau lebih senyawa lain. Berdasarkan baku pembanding yang digunakan dalam standarisasi ekstrak diklasifikasikan ke dalam 3 tipe. 1. Ekstrak terstandarisasi sejati tipe A. Ekstrak standarisasi terhadap zat aktif, contohnya ekstrak daun digital, daun sena, daun belladonna. Di Indonesia, fitofarmaka tidak boleh mengandung ekstrak daun digitalis dan daun belladonna. 2. Ekstrak terkuantifikasi tipe B. Ekstrak distandarisasi terhadap kandungan yang memberikan aktivitas. Contohnya ekstrak ginkgo biloba dan herba Hypericum perforatum. 3. Ekstrak lain atau tipe C. Ekstrak distandarisasi terhadap senyawa penanda mutu yang tidak memiliki efek farmakologis. Contohnya ekstrak herba Hawthorne, Stradivarium flore dan akar Echinaceae. Oke, sip. Terima kasih kelompok 2 yang sudah menjelaskan mengenai apa itu standarisasi ya. Tadi temannya sempat menyinggung di situ ada tentang ekstrak, itu katanya produk fitofarmaka di Indonesia tidak boleh mengandung ekstrak belladonna dan ekstrak digitalis katanya ya. Kemudian kita lanjut ke uji praklinis atau uji toksisitas. Ada yang bisa ini menjelaskan apa itu pengujian di sini? Mungkin kelompok 3. Ada yang mau presentasi kelompok 3? Ada uji toksisitas dan uji klinik. Uji praklinik maupun saat uji klinik fase 1 sampai 3. Oke, terima kasih. Sudah presentasinya? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih ya. Beri aplaus ya untuk kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya. Terima kasih atas presentasinya. Kemudian
kita lanjutkan tadi mengenai ininya, coba contoh, ada yang tahu nggak contoh produk fitofarmaka yang beredar di Indonesia? Kelompok 4 coba mungkin sebutkan nama produk dan indikasinya saja buat apa, coba. Contoh produk fitofarmaka. Yang pertama ada Stimuno Forte yang diproduksi oleh PT Dexa Ya. Medica. Komposisinya tiap kapsul mengandung Phyllanthus miruri herba 50 mg. Bentuk sediaannya kapsul. Klaim yang disetujuinya yaitu memperbaiki sistem imun atau imunomodulator. Modulator, ya. Kemudian Produk yang lainnya, coba sebutkan yang lainnya apa? Selain Stimuno, ada lagi contohnya? ada Ibu. Ya, sok. Ininya saja Yang sebutkan keduanya nama yaitu produk dan Redacid. klaim khasiatnya ya. Kemudian ada Redacid. Klaim yang disetujuinya untuk meringankan gangguan pada lambung. Kemudian ada Remaner. Remanir, Klaimnya- itu dibacanya Remanir. Untuk apa Remanir. klaim khasiatnya? Klaim khasiatnya untuk mengobati nyeri sendi, artralgia ringan sampai yang sedang, Ibu. Iya, ya itu beberapa contoh produk fitofarmaka. Yang lainnya nanti kalian cari lagi ya. Jadi tadi di Indonesia itu sudah ada sekitar 25 produk fitofarmaka. Coba kalian cari. Selain yang meningkatkan daya tahan tubuh, itu juga sudah ada beberapa produk yang diindikasikan untuk pengobatan penyakit tertentu ya. Oke, terima kasih ya untuk diskusi hari ini. Mudah-mudahan nanti LKPD-nya dibereskan ya. Silakan diisi. Kalau memang masih ada pertanyaan, mangga nanti kita diskusi lagi ya, dilanjutkan. Kalau boleh bertanya langsung ke Ibu ya. Oke, sudah beres. Nanti tahap diskusinya nanti Ibu lanjutkan ke materi penguatan dari Ibu ya. Tahap diskusi tadi, teman-temannya tadi sudah cukup baik ya. Terima kasih atas kerja kelompoknya. Sebagai penguatan materi, Ibu akan ini lagi, share lagi. Ini dari mulai pengertian fitofarmaka ya. Fitofarmaka itu berasal dari bahasa Yunani ya. Fito yang berarti tanaman dan farmakon yang berarti obat ya. Fitofarmaka itu untuk istilahnya itu disebutnya clinical based herbal medicine, merupakan sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik. Bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi serta diproduksi oleh IOT yang memiliki sertifikat CPOTB.
sebagai tambahan materi ya, advance material, kalian perlu tahu sekarang itu ada istilah obat modern asli Indonesia atau OMAI ya, OMAI ya. Apa itu OMAI ya? Obat modern asli Indonesia adalah obat bahan alam dan asli Indonesia yang sudah memiliki bukti ilmiah terkait keamanan dan khasiat yang diproduksi di Indonesia dengan menggunakan bahan baku asli dari alam Indonesia ya. Jadi ini obat bahan alam asli Indonesia yang sudah terbukti secara ilmiah khasiat dan keamanannya. Apa saja yang termasuk ke OMAI ini? Tentunya adalah obat herbal terstandar dan fitofarmaka ya. Karena dua produk ini yang sudah teruji secara ilmiah ya. OHT dia sudah teruji praklinis. Sementara fitofarmaka sudah teruji secara klinis ya, dia lebih tinggi. Nah, kemudian di Badan POM itu sudah terdaftar kurang lebih 62 produk OHT dan 25 produk fitofarmaka ya di sini. Baru sekitar 25. Sementara sebetulnya tanaman obat di Indonesia itu masih banyak ya, ribuan ya, bahkan mungkin ratusan ribu. Ini menjadi peluang besar sebetulnya bagi kita untuk mengembangkan produk herbal asli Indonesia ini. Tapi tadi ya, kembali ke masalah awal tadi kita pembahasan, terkendala dengan biaya riset ya, mungkin terkendala dengan biaya riset untuk pengembangan produk ini ya. Tapi mudah-mudahan ke depannya semakin banyak produk-produk herbal Indonesia yang diproduksi dan dikembangkan serta dicintai oleh rakyat Indonesianya sendiri ya. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan produk-produk dari luar ya. Padahal di Indonesia sendiri banyak sekali produk herbal asli Indonesia yang sangat bermanfaat ya, seperti itu. Coba kira-kira Ibu pengen tahu, kira-kira tadi kalian belajar materi tentang apa saja hari ini? Ada yang bisa menjelaskan sedikit? Perbedaan fitofarmaka. Ya, perbedaan fitofarmaka dengan apa? Dan obat herbal, Bu. Obat herbal terstandar ya, kemudian tadi obat tradisional ya. Kemudian apa lagi? Tadi yang sudah Ibu jelaskan apa? Contoh-contoh fitofarmaka. Contoh fitofarmaka, kemudian Alur penelitian. alur pengujian, ya betul. Standarisasi juga ya tadi ya, mengenai standarisasi. Uji klinik, uji praklinik. Ya. Coba bagian apa yang paling kalian sukai pada pembelajaran kali ini? Kira-kira yang menimbulkan minat kalian gitu ya untuk belajar materi tentang fitofarmaka itu apa sih? Yang pas pengujiannya, Ibu. Pas pengujian, kenapa pas pengujiannya? Penasaran, pengen. Penasaran ya, seperti apa sih realnya gitu ya pengujiannya, alur panjangnya itu seperti apa ya. Ya mudah-mudahan nanti ya ini calon-calon ilmuwan, calon-calon peneliti ya. Mungkin salah satu dari kalian ini yang nanti memproduksi atau mengembangkan produk herbal, siapa yang tahu ya. Semangat. Kemudian yang belum kalian pahami, ada yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Silakan kalau ada yang belum boleh bertanya ya. Mangga kalau ada yang mau bertanya. Sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Alhamdulillah kalau sudah bisa dipahami sampai sejauh ini. Kalau begitu coba Ibu pengen tahu ya sampai sejauh mana pemahaman kalian. Kalian lakukan tes di situ ya melalui Google Form. Ibu share dulu sebentar ininya. Kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit aja cukup ya.
Dibaca baik-baik, dipahami pertanyaannya. Mangga silahkan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya. Nilainya yang masuk sudah baik ya. Terima kasih, berarti kalian menyimak pembelajaran hari ini ya. Sudah betul itu pertanyaannya itu Ibu ambil tiap ininya ya, tiap indikator ya, tiap indikator pembelajaran Ibu ambil. Dan alhamdulillah ternyata hasilnya sangat memuaskan ya. Terima kasih semuanya ya, hebat. Berarti kalian belajar cemerlang ya. Belajar cemerlang, tetap belajar walaupun dalam kondisi apapun ya, tangguh. Untuk materi berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai simplisia hewan dan simplisia mineral ya. Apabila materi hari ini masih dirasa ada yang mau ditanyakan ya, silakan kalian pelajari dulu materinya di Google Classroom, sudah Ibu share tadi ya itunya untuk materi-materinya. Kalau masih ada yang bingung, boleh kita diskusi ya, silakan saja. Untuk pertemuan berikutnya disiapkan, nanti kalian baca-baca dahulu ya, mengenai simplisia hewan dan simplisia mineral ya. Simplisia hewan itu apa saja ya, kadang mungkin yang kita anggap hal yang biasa ternyata itu masuknya ke simplisia gitu ya. Nanti kita pelajari ya minggu depan, semangat ya. Baik. Untuk kesimpulan hari ini, ada yang bisa menyimpulkan kira-kira pembelajaran kita hari ini tentang apa saja? Tadi tuh belajar fitofarmaka, pengertiannya, perbedaan antara obat tradisional dengan fitofarmaka, alur penelitian bahan baku menuju produk dengan data yang didukung ilmiah. Lalu standarisasi pengertiannya, lalu ada juga mengapa penggunaan ekstrak yang distandarisasi, terus ada juga persyaratan mutu ekstrak dan pengujian fitofarmaka itu ada uji klinik, ada uji praklinik, uji toksisitas praklinik, dan uji klinik ya. Ya, terakhir uji klinik. Oke, terima kasih Helmi. Ya, seperti itu ya kesimpulan pembelajaran hari ini. Kita sudah tadi mempelajari mengenai pengertian fitofarmaka ya, kemudian alur prosesnya seperti apa, dimulai dari standarisasi, pengujiannya ya. Pengujian yang paling penting di sini adalah pengujian praklinik, dimulai dengan toksisitas ya, kemudian nanti di ujungnya ditutup dengan uji klinis ya, itu yang menentukan apakah suatu produk fitofarmaka akan mendapatkan izin edar atau tidak ya, seperti itu. Oke, terima kasih ya untuk kehadirannya hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, kemudian tetap terapkan protokol kesehatan ya, walaupun mungkin angka sekarang sudah menurun angka kasusnya, tapi tetap kalian harus menjaga protokol kesehatan ya, tetap jaga kesehatan. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Tadi seperti yang sudah Ibu sebutkan mengenai simplisia hewan dan mineral. Untuk partisipan tadi yang sudah aktif dalam diskusi maupun tadi sudah mengisi post-test dengan hasil yang memuaskan, terima kasih sekali lagi Bu ucapkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, sama-sama.